Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita diberi kesempatan dan kesehatan sehingga bisa kita hadir untuk mengikuti kegiatan pelatihan meningkatkan kualitas pembelajaran dengan refleksi diri pada pertemuan kedua ini. Dan saya harapkan Bapak Ibu peserta sekalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat agar kita dapat memaksimalkan pertemuan kita ini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja saya share screen untuk materi kita pada pertemuan kedua ini. Jadi seperti pertemuan pertama, judul pelatihan kita yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran dengan refleksi diri. Di mana pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang materi bagaimana cara kita memahami pembelajar mandiri. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu apa itu pembelajar mandiri. Jadi inti dari pembelajaran kita itu yaitu harus mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan pembelajar mandiri. Nah, di sini kita akan jelaskan pembelajar mandiri adalah pembelajar yang memiliki regulasi diri dan memahami dirinya dengan baik. Jadi kita harus pahami tentang diri kita sendiri. Bagaimana caranya kita menjadi pembelajar yang baik. Kemudian selanjutnya, kemampuan regulasi diri. Ini ialah pengaturan diri kita terhadap kemampuan berpikir, perilaku, emosi, dan motivasi melalui penggunaan strategi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Seorang pembelajar yang memiliki regulasi diri mampu mengatur pencapaian belajar dan memilih aksi yang perlu ditunjukkan. Jadi apabila kita sudah mampu memiliki regulasi diri, kita sudah bisa mengatur apa yang seharusnya kita lakukan. Tidak semata-mata apa yang muncul di pikiran itulah yang kita lakukan. Tapi kita pikirkan dulu apakah ini dapat bermanfaat dengan baik terhadap diri saya atau sebaliknya. Menurut Zimmerman, proses regulasi diri dalam belajar dapat digambarkan dengan model siklus yang terdiri dari 3 fase, yaitu fase pemikiran awal, fase aksi, dan fase refleksi diri. Jadi ini ada 3 fase yang dapat kita lakukan dalam proses belajar. Dari ketiga fase ini, mulai dari fase pemikiran awal, fase aksi, fase refleksi diri. Setelah melalui fase refleksi diri, pembelajar akan kembali melalui fase pemikiran awal. Ketika melakukan kegiatan belajar selanjutnya, dalam diri seorang pembelajar mandiri, siklus ini akan terus berlangsung. Jadi ini tidak serta-merta berhenti di fase refleksi diri, tapi ini akan berlanjut. Misalnya kegiatan kita pada hari ini kita refleksi sebentar, dari refleksi itu akan muncul lagi fase pemikiran awal untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Kemudian kita lakukan lagi fase aksi, kita refleksi lagi, kita pikirkan lagi, dan begitu dan seterusnya.
Nah, kita masuk ke fase pemikiran awal. Fase ini dilakukan saat sebelum melakukan kegiatan belajar. Ya, jadi fase pemikiran awal ini dilaksanakan sebelum kita melakukan kegiatan. Yang mana kegiatan di sini yaitu kegiatan belajar. Ada dua proses yang terdapat dalam fase ini, yaitu proses analisis tugas dan proses motivasi diri. Kita masuk ke proses analisis tugas, ini dapat berupa penetapan tujuan yang berisi tentang penetapan hasil belajar yang ingin dicapai oleh seseorang. Tujuan yang ditetapkan adalah tujuan yang spesifik, konkret, dan praktikal. Kemudian yang kedua, perencanaan strategi, yaitu pemilihan cara, strategi atau keterampilan yang cocok digunakan dan berguna untuk mencapai tujuan belajar. Kemudian proses yang kedua adalah proses motivasi diri. Dalam proses motivasi diri ini dapat kita tentukan yang pertama yaitu efikasi diri, yaitu keyakinan terhadap kemampuan diri untuk belajar atau menyelesaikan tugas. Apabila pembelajar yakin terhadap kemampuannya untuk mengatasi tugas belajar tertentu, maka motivasi dirinya akan lebih besar untuk mencapai tujuan belajar. Jadi harus ada keyakinan terhadap kemampuan yang kita miliki. Kemudian yang kedua, hasil yang diharapkan, yaitu keyakinan terhadap kesuksesan tercapainya suatu tujuan belajar. Motivasi juga akan dipengaruhi oleh keyakinan pembelajar terhadap hasil yang akan diperoleh. Jika kita sudah pesimis dari awal, maka motivasi pun akan cenderung rendah. Jadi yang diharapkan di sini adalah motivasi yang muncul dari dalam diri kita sendiri, atau biasa disebut dengan motivasi intrinsik. Kemudian orientasi tujuan, yaitu keyakinan bahwa tujuan belajar yang sudah ditetapkan memang relevan dan penting bagi dirinya. Jadi selain tiga keyakinan di atas, terdapat juga ketertarikan intrinsik, yaitu ketertarikan khusus pada suatu tugas dibandingkan tugas yang lain, sehingga timbul motivasi untuk menyelesaikannya. Fase yang kedua adalah fase aksi. Fase ini dilakukan saat sedang melakukan kegiatan belajar. Di fase ini, seorang pembelajar melakukan berbagai tindakan dan strategi untuk memantau proses belajar serta mempertahankan konsentrasi dan motivasi. Jadi, fase aksi ini dilakukan pada saat sedang berlangsung kegiatan belajar, di mana fase ini terdiri atas pengendalian diri dan observasi diri. Yang pertama, pengendalian diri, yaitu strategi yang digunakan untuk menjaga fokus dan konsentrasi pada tugas serta mempertahankan minat dan motivasi pada proses belajar. Nah, mengapa pengendalian diri ini penting dalam proses belajar? Jawabannya adalah agar sukses dalam belajar, menjaga motivasi dan semangat sama pentingnya dengan strategi dalam kemampuan berpikir. Di sini ada ciri-ciri orang yang dapat mengendalikan diri. Jadi bisa Bapak Ibu renungkan apakah Bapak Ibu sekalian sudah masuk dalam ciri-ciri orang yang dapat mengendalikan diri. Yang pertama, mampu memberi instruksi pada diri sendiri. Yang kedua, mampu mempertahankan fokus dan menjaga konsentrasi. Ketiga, mampu memilih dan menyusun strategi belajar yang tepat. Mampu membayangkan langkah-langkah tugas yang sedang dijalani. Jadi inilah ciri-ciri orang yang dapat mengendalikan dirinya dalam bekerja atau dalam hal ini dalam belajar. Selanjutnya, observasi diri, yaitu memantau diri sendiri dalam pelaksanaan kegiatan belajar, serta membandingkan proses yang telah dilakukan dengan rencana dan kriteria keberhasilan untuk memastikan kualitas produk belajar.
Proses observasi diri ini terdiri dari dua subproses, yaitu rekaman diri, artinya merekam proses belajar secara mandiri. Kemudian coba mandiri, yaitu mencoba berbagai strategi dan memilih strategi yang lebih efektif dan sesuai dengan diri. Selanjutnya, fase yang ketiga adalah fase refleksi diri. Fase ini dilakukan saat setelah melakukan kegiatan belajar. Pada fase ini, pembelajar akan menilai hasil belajar yang telah dicapai, proses belajar yang telah dilalui, dan menyimpulkan penyebab utama dari keberhasilan atau kegagalan yang didapatkan. Jadi fase refleksi diri ini dilakukan pada saat kegiatan telah selesai. Hanya kegiatan belajar telah selesai, barulah fase refleksi diri. Dan disinilah kita dapat menyimpulkan apa penyebab dari keberhasilan atau kegagalan yang didapatkan dari kegiatan yang telah kita laksanakan. Fase ini terdiri dari dua proses, yaitu saling fase ini terdiri dari dua proses yang saling mempengaruhi, yaitu penilaian diri dan reaksi diri. Penilaian diri yaitu mengetahui sejauh mana kegiatan belajar yang sudah dilakukan. Penilaian diri ini terdiri dari dua subproses, yaitu evaluasi diri, yaitu evaluasi terhadap proses dan hasil belajar secara mandiri. Evaluasi yang dilakukan dapat mengacu pada tujuan belajar yang sudah ditetapkan dan atau mengacu pada standar kriteria yang ditentukan oleh modul, guru, atau pelatih. Untuk membentuk regulasi dalam diri pembelajar, sebaiknya kriteria penilaian disampaikan di awal proses belajar atau awal pengerjaan tugas. Jadi, pembelajar dapat secara mandiri memastikan kualitas hasil belajar dan mengetahui cara memperbaiki kesalahan sebelum mendapatkan penilaian akhir dari guru atau pembelajar. Jadi evaluasi diri ini dilaksanakan terhadap proses dan hasil belajar siswa ataupun proses belajar yang dilakukan oleh guru. Yang kedua, atribusi kausal, yaitu proses membuat kesimpulan di dalam diri pembelajar yang menjelaskan penyebab keberhasilan atau kegagalan proses pembelajaran. Yang terakhir adalah reaksi diri, yang memberikan gambaran berupa tanggapan yang akan muncul pada diri sendiri ketika sedang belajar. Reaksi diri ini terdiri dari dua subproses, yaitu kepuasan diri yang menggambarkan tingkat kepuasan terhadap kinerja diri dalam belajar. Jika ini menimbulkan perasaan positif atau puas, itu artinya motivasi meningkat. Namun sebaliknya, jika menimbulkan perasaan negatif atau tidak puas, maka motivasi menurun, membuat diri cenderung menghindar dari tugas. Subproses yang kedua yaitu reaksi adaptif dan defisit. Pembelajar yang bereaksi secara adaptif akan menunjukkan usaha untuk meningkatkan efektivitas belajar sehingga memperoleh hasil yang lebih baik. Pembelajar dengan reaksi defensif menunjukkan usaha untuk menghindar dari proses belajar agar tidak mengalami kegagalan lagi, sehingga menimbulkan sikap apatis atau tidak peduli, rendahnya motivasi, dan penundaan tugas. Ya, jadi itulah materi kita pada malam hari ini tentang memahami pembelajar mandiri. Selanjutnya, untuk sesi tanya jawab, kita beralih ke grup Telegram. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk penyampaian materi pada malam ini, saya rasa sudah cukup. Dan mungkin apabila ada tanggapan, masukan,
atau pertanyaan bisa disampaikan melalui grup Telegram. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.